Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi binikmati tatimmus sholihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Para peserta jemaah kajian UKH Pediatrik, para guru besar, senior, dan teman sejawat sekalian, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian UKH Pediatrik malam hari ini yang insya Allah akan melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin dengan topik tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Alhamdulillah sudah berada bersama kita Ustadz Dr. Mustafa Adrani LCMA. Saya akan membacakan adab kajian terlebih dahulu. Selama kajian mohon audio dimatikan. Lalu bagi para akhwat untuk mematikan tampilan videonya. Para peserta mohon memperhatikan kajian sampai selesai dan bila perlu mencatatnya. Bila ada pertanyaan silakan diajukan ke moderator melalui chat atau dengan raise hand. Dan mohon ajukan pertanyaan yang berkaitan pada tema kajian malam hari ini. Pada Ustadz Mustafa, saya silakan tafadhol maskur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan-kenikmatannya yang tidak bisa kita hitung karena banyaknya. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang pandai mensyukuri nikmat-nikmatnya. Dan mudah-mudahan dengan syukur tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya keselamatan. Nikmat-nikmat tersebut terjaga pada kita dan Allah Subhanahu wa taala menambahi kita nikmat-nikmat yang lainnya. Tidak lupa salawat dan salam, begitu pula keberkahan dan kenikmatan selalu terlimpahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, sangat kita kagumi, dan sangat kita junjung tinggi. Nabi yang perintah-perintahnya selalu kita taati, larangannya harus kita jauhi. Nabi yang kabar-kabarnya selalu kita percayai. Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin
yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah bab yang sangat penting untuk kita semuanya yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin. Bab tersebut berbunyi babun fit ta'awuni 'alal birri wat taqwa. Bab yang menjelaskan tentang keutamaan saling bantu-membantu dalam amal-amal kebaikan dan menjauhi keburukan. Takwaan kepada Allah Subhanahu wa taala di sini artinya ittiqa'us syarr atau menjauhi keburukan. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Imam Nawawi rahimahullahu taala di dalam bab ini ingin memberikan penjelasan kepada kita bahwa untuk melakukan kebaikan kita sangat membutuhkan kerjasama. Kita sangat membutuhkan tolong-menolong di dalamnya. Begitu pula dalam meninggalkan keburukan. Kita harus bekerja sama. Kita harus saling bantu-membantu, saling tolong-menolong di dalamnya. Dan ini merupakan sesuatu yang sangat mulia karena banyak dalil yang menjelaskannya. Di sini Imam Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan beberapa dalil yang menunjukkan keutamaan tolong-menolong dalam melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan. Dalil yang pertama yang dibawakan oleh beliau adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Tolong-menolonglah kalian dalam melakukan amal kebaikan dan dalam menjauhi perbuatan keburukan. Tolong-menolonglah kalian dalam melakukan amal-amal kebaikan dan dalam menjauhi perbuatan-perbuatan yang buruk. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk saling ta'awun dalam melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan. Dan ini menunjukkan keutamaan amalan ini. Karena itu menunjukkan bahwa amalan ini merupakan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu kepada kita kecuali karena Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan bahwa Allah mencintainya. Dan Allah Maha Mulia. Tidak mungkin mencintai kecuali sesuatu yang mulia. Maka ini menunjukkan bahwa ta'awun 'alal birri wat taqwa adalah sesuatu yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat ini ada perintah untuk bekerja sama, saling membantu, saling tolong-menolong dalam kebaikan dan menjauhi keburukan. Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, apabila kebaikannya wajib, maka perintah ini menunjukkan hukum wajib. Apabila kebaikannya sunnah, maka perintah ini menunjukkan hukum sunnah. Sebaliknya,
Apabila perbuatan buruk itu haram, maka perintah ini, perintah untuk menjauhi keburukan, perintah untuk tolong menolong dalam menjauhi keburukan, menunjukkan hukum wajib. Ketika tolong menolong dalam keburukan berarti hukumnya haram. Apabila keburukan yang dijauhi itu sesuatu yang makruh, maka perintah untuk tolong menolong dalam menjauhinya hukumnya atau menunjukkan hukum sunnah. Ketika tolong menolong dalam keburukan yang hukumnya makruh, maka hukumnya juga makruh. Ya, hukum tolong menolong tersebut menjadi makruh. Seperti misalnya sholat berjamaah. Sholat berjamaah ini membutuhkan kerjasama. Harus ada saling tolong menolong, saling bantu membantu. Coba kalau hanya satu orang, apakah sholat berjamaah bisa terwujud? Jawabannya tidak. Sholat berjamaah tidak mungkin bisa dilakukan kecuali dengan saling bantu membantu dalam menjalankannya. Sehingga saling membantu dalam mewujudkan sholat berjamaah itu hukumnya wajib. Ya, itu hukumnya wajib. Sedekah sunnah, hukumnya sunnah. Saling bantu membantu dalam sedekah sunnah, hukumnya sunnah. Perintah untuk saling bantu membantu dalam sedekah menunjukkan hukum sunnah. Begitu pula sebaliknya. Misalnya amalan kesyirikan. Hukumnya jelas haram, dosa besar yang paling besar. Maka perintah untuk saling bantu membantu dalam menjauhi kesyirikan adalah perintah yang menunjukkan hukum wajib. Apabila saling bantu membantu dalam menjauhi kesyirikan itu dilakukan, maka orang-orang yang melakukannya akan mendapatkan pahala wajib, ya. Karena saling bantu membantu dalam menjauhi kesyirikan itu wajib. Apabila ada amalan hukumnya makruh, ya. Apabila ada amalan hukumnya makruh, kemudian orang-orang bekerja sama dalam melakukannya, maka mereka terjatuh ke dalam kemakruhan. Apabila ada orang-orang saling bantu-membantu dalam menjauhi amalan kemakruhan tersebut, maka mereka mendapatkan pahala meninggalkan menjauhi, mendapatkan pahala saling bantu-membantu dalam menjauhi kemakruhan. Taib jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Termasuk di antara yang menunjukkan keutamaan ta'awun 'alal birri wat taqwa yang ditunjukkan oleh ayat ini adalah bahwa tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu kecuali dia mengandung maslahat yang besar untuk kita. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk ta'awun atau saling bantu-membantu dalam melakukan amal kebaikan dan menjauhi amal keburukan. Berarti ada maslahat besar dalam ta'awun 'alal birri wat taqwa. Dan ini menunjukkan keutamaan ta'awun 'alal birri wat taqwa. Taib. Dalil yang kedua yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam menjelaskan keutamaan ta'awun 'alal birri wat taqwa
adalah surat Al-Asr. Dari awal sampai akhir dibawakan oleh Imam Nawawi di sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asr innal insana lafi khusr." Demi masa, sesungguhnya semua manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Sesungguhnya semua manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Illalladzina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus salihat. Dan mereka yang melakukan amal-amal saleh. Wa tawasau bil haqq. Dan mereka yang saling berwasiat, saling berpesan untuk melakukan kebenaran. Wa tawasau bis sabr. Dan mereka yang saling berpesan, saling mengingatkan dengan kesabaran. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan kepada kita bahwa semua manusia itu merugi kecuali orang yang melakukan 4 hal. Yang melakukan 4 hal ini mereka keluar dari keadaan merugi. Beriman, beramal saleh, saling mengingatkan dalam kebaikan, saling mengingatkan dalam kesabaran. Di sini ada amalan yang tidak mungkin dilakukan kecuali dengan adanya kerjasama. Kecuali dengan saling tolong-menolong. Harus ada saling bantu-membantu. Yaitu 2 amalan terakhir. Saling berpesan, saling berwasiat dalam kebenaran. Dan saling berwasiat atau saling berpesan dalam kesabaran. Kata-kata tawasau bil haqq, saling berwasiat dalam kebenaran, dalam kebaikan, tidak mungkin terwujud kecuali minimal 2 orang. Begitu pula tawasau bis sabr. Saling berwasiat, saling berpesan, saling mengingatkan dalam kesabaran tidak mungkin diwujudkan kecuali minimal 2 orang. Harus ada kerjasama, harus ada saling bantu-membantu. Dan tawasau bil haqq, tawasau bis sabr itu bagian dari ta'awun 'alal birri wat taqwa. Dan ternyata dengan melakukan seperti itu seseorang bisa keluar dari keadaan merugi. Ini menunjukkan bahwa ta'awun 'alal birri wat taqwa itu bisa menjauhkan seseorang dari kerugian yang nyata, baik di dunia maupun di akhirat. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Surat ini sebenarnya adalah surat yang sangat besar sekali dan sangat agung manfaatnya. Apabila kita bisa benar-benar merenunginya, benar-benar memahaminya dengan baik. Karena dengan memahami surat ini dengan sebaik-baiknya dan mengingatnya terus, maka kita akan menjadi orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang jauh dari kerugian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana lafi khusr." Demi masa, sungguh manusia benar-benar berada dalam kerugian. Allah Subhanahu wa taala di sini
memberikan penekanan bahwa semua manusia itu berada dalam kerugian dengan minimal 3 penekanan yang terlihat secara sekilas. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan masa demi masa. Dan sumpah itu menunjukkan bahwa yang akan disebutkan setelahnya adalah sesuatu yang benar-benar terjadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan huruf inna. Huruf inna artinya sesungguhnya. Ini juga memberikan penekanan bahwa ini bukan sesuatu yang tidak nyata. Ini benar-benar nyata. Kemudian la fi khusr. Ada lam di sini, lamnya juga lamut taukid. Lam untuk menunjukkan makna penekanan. Ya, bahwa manusia memang benar-benar berada dalam kerugian. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan penekanan dengan penekanan yang sangat banyak seperti ini, itu menunjukkan bahwa hal ini harusnya benar-benar diperhatikan oleh manusia. Jangan sampai mereka terjatuh ke dalam kerugian ini. Maka wujudkanlah 4 hal yang Allah sebutkan setelahnya. Illal ladzina aman. Kecuali orang-orang yang beriman. Kecuali orang-orang yang beriman. Dan rukun iman itu ada 6. Harus kita imani semuanya. Tanpa ada keraguan sedikit pun. Iman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari kiamat, dan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengimani semuanya dengan keimanan yang sempurna, tanpa ada keraguan sedikit pun. Kemudian yang kedua, wa amilus shalihat. Mereka melakukan amal-amal saleh. Amal-amal saleh terwujud, amal-amal saleh tidaklah terwujud kecuali dengan 2 syarat. Suatu amalan tidaklah disebut sebagai amalannya yang saleh kecuali ketika amalan tersebut memenuhi 2 syaratnya. Syarat yang pertama, al-ikhlas. Amal tersebut benar-benar dilakukan hanya untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau suatu amalan sudah sesuai dengan tuntunan, tapi seseorang melakukannya karena ingin mendapatkan pujian dari orang lain, maka amalan tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar dia dilihat orang lain sebagai orang yang baik. Dia melakukan suatu amalan ibadah untuk mendapatkan jabatan, untuk mendapatkan wanita yang cantik, untuk mendapatkan harta. Maka walaupun amalannya sesuai dengan tuntunan, gerak-geriknya, bacaan-bacaannya sesuai dengan tuntunan, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amalan yang seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsinya, "Ana aghna syuraka'i 'ani syirk. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirka." Aku adalah zat yang paling tidak butuh kepada kesyirikan. Barang siapa yang melakukan amalan dan dia melakukannya dengan kesyirikan, maka aku akan tinggalkan dia bersama
kesyirikannya. Kalau dia beramal untuk orang lain, sudah. Saya tinggalkan dia bersama orang lain itu. Biar orang lain itu yang memberikan pahala, memberikan balasan kepada dia. Walaupun amalan tersebut benar-benar sesuai dengan tuntunan dari sisi zahirnya. Tapi kalau tidak murni untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu bukan amalan saleh. Syarat yang kedua jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah adalah al-mutaba'ah. Amalan itu agar disebut sebagai amalan saleh harus sesuai dengan tuntunan. Tidak cukup ikhlas saja. Tidak cukup ikhlas saja. Ya, banyak orang yang niatnya baik tapi amalannya tidak sesuai dengan tuntunan. Maka itu tidak bisa disebut sebagai amal saleh. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerimanya. Amal saleh adalah amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang bisa mendekatkan diri seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah amal saleh. Amal yang bisa meninggikan derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala, itulah amal saleh. Dan ketika amalan tidak sesuai dengan tuntunan walaupun ikhlas, Allah tidak akan menjadikannya sebagai amalan yang mendatangkan pahala. Allah tidak menjadikannya sebagai amalan yang bisa meningkatkan derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd." Barang siapa yang melakukan amalan ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan kami, maka amalan itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu amalan yang saleh, tentunya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dalam beramal perhatikan dua syarat ini. Perhatikan dua syarat ini agar kita tidak menjadi orang yang paling merugi dalam beramal. Ikhlaskan amalan kita hanya untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan sesuaikan amalan kita sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah perwujudan dari syahadatain yang kita ikrarkan. Kita berikrar, asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Kalau kita bersaksi demikian, maka harusnya semua ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hanya untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharapkan pahala dari yang lainnya. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku juga bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersaksi demikian, harusnya kita tidak beribadah kecuali sesuai dengan tuntunan beliau. Karena hanya beliaulah yang tahu jalan-jalan kebaikan. Dan hanya beliaulah yang tahu bahwa amalan tertentu bisa mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita melakukan suatu amalan sesuai dengan tuntunan tapi tidak ikhlas. Jangan juga sebaliknya. Kita sudah ikhlas melakukan suatu amalan tapi tidak sesuai dengan tuntunan. Kemudian yang ketiga, yang bisa mengeluarkan kita dari keadaan merugi sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat ini adalah tawasau bil haq. Saling mengingatkan dalam kebenaran, dalam kebaikan. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita semuanya manusia.
Manusia itu banyak salah. Manusia itu banyak lupa. Manusia itu banyak kekurangan. Manusia itu ada hawa nafsunya. Manusia itu sering terpengaruh oleh lingkungan. Sering tertipu oleh dunia. Maka sangat dibutuhkan tawasau bil haqq. Kita harus saling bantu-membantu dalam mengingatkan. Kalau ada saudara kita yang salah, maka ingatkan. Diterima alhamdulillah. Tidak diterima kita mendapatkan pahala. Dan sudah gugur kewajiban kita untuk mengingatkan dia. Tapi paling tidak, dia tahu bahwa apa yang dilakukan oleh dia itu bukanlah kebaikan. Paling tidak dia sadar. Walaupun dia tetap melakukannya. Apalagi kalau dia mau menerimanya. Dan berhenti melakukan keburukan. Maka sungguh kebaikan kita dapatkan dua kali. Ya. Kebaikan dari mengingatkan, juga kebaikan dari pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Tapi yang keempat, watawasau bis sabr. Saling mengingatkan dalam kesabaran. Ini juga sangat penting jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita di dunia tidak bisa foya-foya kalau ingin kemuliaan di akhir. Tidak bisa kita leha-leha. Tidak bisa hanya ingin enak-enaknya saja. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di dunia kita harus berjuang. Di dunia kita akan banyak rintangan. Akan banyak cobaan. Akan banyak ketidaksenangan yang kita alami. Maka perlu ada orang-orang yang mengingatkan kita agar bersabar dalam menghadapi cobaan-cobaan, dalam menghadapi ujian-ujian, agar kita kuat dalam kebaikan. Jangan sampai musibah-musibah yang menimpa kita, ujian-ujian yang kita alami, malah menjadikan kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kita menjadi orang-orang yang sebagaimana dikatakan oleh pepatah, sudah jatuh tertimpa tangga. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sesoleh apapun kita tidak akan bisa lepas dari ujian. Kita tidak akan bisa lepas dari musibah, dari sesuatu yang tidak mengenakan. Sebaliknya juga demikian, seburuk apapun kita, sebesar apapun usaha kita untuk memuaskan hawa nafsu kita, tetap saja ada hal-hal yang harus kita rasakan dari sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang tidak kita sukai. Pasti ada musibah, pasti ada rintangan. Makanya kita sangat membutuhkan tawasau bis sabr. Saling memberikan wasiat atau pesan agar kita bersabar dalam menghadapi ujian-ujian di dunia. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, melakukan kebaikan membutuhkan kesabaran. Meninggalkan keburukan membutuhkan kesabaran. Menghadapi takdir Allah yang tidak kita sukai membutuhkan kesabaran. Kalau kita berdakwah mengingatkan manusia agar mereka menjauhi keburukan-keburukan, agar mereka melakukan kebaikan-kebaikan, bisa jadi ada orang-orang yang tidak suka dan menyerang kita, membuli kita, menjelek-jelekkan kita. Maka bersabarlah. Dan kalau kita melihat teman kita dibuli gara-gara mengingkari kemungkaran,
gara-gara mengajak manusia untuk melakukan kebaikan. Maka kita harus mengingatkan orang tersebut agar tetap bersabar dan teguh di atas kebaikan itu. Inilah pentingnya ta'awun 'alal birri wat taqwa. Kita sebagai manusia itu lemah kalau sendiri. Tapi kalau bersama orang banyak, maka kita akan semakin kuat. Semakin banyak orang yang menguatkan kita, maka kita akan semakin kuat. Tentunya ya setelah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, untuk menjelaskan tentang pentingnya merenungi dan memahami dengan baik surat ini, Imam Nawawi rahimahullahu taala membawakan perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, qala al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala kalaman ma'nah. Imam Syafi'i rahimahullahu taala pernah mengucapkan sebuah perkataan yang maknanya, innan nasa au aktsarahum fi ghaflatin an tadabburi hadhihi surah. Sesungguhnya manusia atau kebanyakan dari mereka itu lalai dari merenungi surat ini. Di dalam perkataan yang lainnya, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, seandainya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan kepada manusia kecuali surat ini, maka itu sudah cukup bagi mereka. Maka itu sudah cukup bagi mereka. Cukup bagi mereka untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya secara global ya. Karena di dalam ayat ini, di dalam surat ini intinya adalah ajakan kepada seluruh manusia agar mereka beriman, beramal saleh, saling berpesan dalam kebenaran, dalam kebaikan, dan saling berpesan dalam kesabaran. Dan ketika seseorang melakukan 4 amalan ini, maka dia akan berhasil menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalil yang berikutnya yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala untuk menunjukkan keutamaan saling bantu-membantu dalam melakukan amal kebaikan dan dalam menjauhi amal keburukan adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Zaid ibn Khalid al-Juhani. Zaid ibn Khalid al-Juhani radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza." Barang siapa yang menyiapkan seseorang untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia benar-benar telah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menyiapkan seseorang untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia benar-benar telah berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini sungguh merupakan keutamaan saling bantu-membantu dalam melakukan kebaikan yang sangat agung. Mempersiapkan seseorang untuk berperang di jalan Allah. Apa maksudnya, Ustaz? Maksudnya adalah menyediakan segala kebutuhan orang tersebut untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya menyediakan tunggangan. Ya, kalau di zaman dahulu menyiapkan
kuda. Kemudian menyiapkan bekal. Menyiapkan bekal untuk dia menuju tempat perang. Ini juga sangat dibutuhkan oleh orang tersebut. Kemudian juga diantaranya adalah memberikan kepada dia senjata yang bisa dia gunakan untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah dikasih tunggangan, sudah dikasih bekal, sudah dikasih senjata, kemudian orang tersebut berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka yang mempersiapkannya juga mendapatkan pahala perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan perang di jalan Allah Subhanahu wa taala bukanlah sesuatu yang remeh, bukan sesuatu yang sederhana. Wa dzirwatu sanamihil jihad fi sabilillah. Punuknya syariat Islam, puncak punuknya syariat Islam adalah pada jihad fi sabilillah. Ya, onta itu ada punuknya. Dan punuk itu adalah bagian tubuh onta yang paling tinggi. Tentunya setelah kepala ya. Kalau badannya tanpa kepala, maka punuk itulah yang paling tinggi dari badan onta. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran kepada kita bahwa puncak punuk syariat Islam adalah jihad fisabilillah. Ini menunjukkan bahwa jihad fisabilillah merupakan syariat Islam yang sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mempersiapkan seseorang untuk berjihad di jalan Allah, kita akan mendapatkan pahala seperti pahalanya dia. Ini keutamaan ta'awun 'alal birri. Saling bantu-membantu dalam amal kebaikan. Wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi bi khair faqad ghaza. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menjadi pengganti dia, barang siapa yang menjadi pengganti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk keluarganya, maka dia juga benar-benar telah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, apa yang dimaksud dengan menjadi penggantinya untuk keluarganya? Maksudnya dia menanggung semua kebutuhan keluarganya. Seakan-akan dia adalah orang yang berjihad di jalan Allah itu ketika di keluarganya. Jadi keluarganya butuh makan, dia cukupi makanan. Kebutuhannya misalnya obat-obatan, dia cukupi obat-obatannya. Sebagaimana kalau orang yang pergi berjihad tersebut ada di keluarga itu. Kalau misalnya ada seseorang berjihad di jalan Allah, kemudian ada orang lain mengatakan, aku yang akan menjadi penggantimu untuk keluargamu. Dan dia benar-benar menerapkan perkataannya, dia seperti orang yang berangkat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini ada ta'awun. Di sini ada kerjasama dalam melakukan kebaikan. Yang satunya membela Islam dalam peperangan, yang satunya memperhatikan keluarganya. Dan dua-duanya mendapatkan pahala jihad fi sabilillah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Betapa pentingnya ta'awun 'alal birri wat taqwa. Coba bayangkan kalau tidak ada ta'awun yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Apakah bisa terjadi jihad apabila keadaannya seperti ini? Ada orang, dia tidak punya senjata,
tidak punya bekal, tidak punya hewan tunggangan untuk perang. Apakah dia bisa berjihad? Jawabannya tidak. Kemudian yang kedua, apabila ada orang, kalau dia perang, keluarganya tidak ada yang mencukupi kebutuhannya. Apakah dia bisa berperang? Jawabannya tidak. Terwujudnya amalan jihad di jalan Allah dalam dua keadaan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ini adalah karena adanya kerjasama, karena adanya ta'awun 'alal birri wat taqwa. Makanya terjadi jihad. Karena seperti itu, maka dua orang ini mendapatkan pahala amalan yang sama, yaitu jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berperang yang tadinya tidak punya apa-apa, dia bisa berperang karena berperang di jalan Allah, dia mendapatkan pahala jihad. Orang yang mempersiapkan peralatan perang, tunggangannya, bekalnya juga mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Orang yang berangkat perang meninggalkan keluarganya mendapatkan pahala jihad, begitu pula orang yang menanggung kebutuhan keluarga tersebut. Dia juga mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang berikutnya yang menunjukkan keutamaan ta'awun atau saling bantu-membantu dalam kebaikan dan menjauhi keburukan adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengirim utusan ke Bani Lihyan dari kabilah Hudzail. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Liyamba'its min kulli rajulaini ahaduhuma wal ajru bainahuma." Hendaklah berangkat dari setiap dua orang salah satunya dan pahala untuk keduanya. Maksudnya keduanya mendapatkan pahala. Ya, keduanya mendapatkan pahala. Karena adanya saling bantu-membantu dalam kebaikan. Ya, maknanya hampir sama dengan yang tadi. Baik, hadis yang berikutnya juga maknanya hampir sama dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu. Ya, ini juga menunjukkan keutamaan ta'awun 'alal birri wat taqwa. Sahabat Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika bertemu dengan rombongan di daerah Rauha. Rauha ini tempat antara Makkah dan Madinah. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menjalankan haji wada, ya, berangkat untuk melakukan haji wada. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat rombongan tersebut, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Manil qaum?" Siapakah kalian? Rasulullah bertanya kepada mereka, kepada rombongan itu, "Siapakah kalian?" Maka mereka mengatakan, "Al-muslimun." Kami kaum muslimin. Faqalu man anta? Maka rombongan itu pun balik bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Siapakah kamu? Siapa engkau?" Jadi ternyata mereka belum tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal mereka kaum muslimin. Dan memang ya di akhir hayat beliau setelah Fathu Makkah, setelah pembukaan kota Makkah, banyak dari penduduk Makkah, penduduk Madinah yang berbondong-bondong masuk Islam.
Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau telah melihat manusia berbondong-bondong memasuki agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada dari banyak kaum muslimin yang belum pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka sudah masuk Islam. Mungkin mereka yang ditanyai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini belum pernah melihat Rasulullah, belum pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya mereka bertanya, "Man anta?" Siapakah engkau? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Rasulullah, aku adalah utusan Allah." Syekh Utsaimin rahimahullah taala ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan di antara faedah atau pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini bahwa di antara pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini adalah bahwa mengabarkan keadaan diri ya yang sesuai dengan kenyataan itu bukanlah kesombongan. Ketika memang kenyataannya seperti itu dan niatnya bukan untuk membangga-banggakan diri di hadapan manusia, niatnya adalah untuk memberikan info yang benar, maka itu bukanlah tindakan kesombongan. Rasulullah mengatakan di sini, Rasulullah ketika ditanya, siapa kamu? Rasulullah mengatakan, aku Rasulullah. Aku utusan Allah. Rasulullah tidak mengatakan aku Muhammad. Kemudian diam tidak. Rasulullah mengatakan aku adalah utusan Allah. Ini juga seperti ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah sayyidnya anak keturunan Adam. Ya sayyidnya manusia. Aku adalah penghulunya semua manusia. Dan beliau setelah itu mengatakan wala fakhr. Dan aku tidak sedang membangga-banggakan diri. Aku tidak sedang menyombongkan diri. Makanya harus dibedakan antara mengabarkan sesuatu yang sesuai dengan kenyataan dengan menyombongkan diri. Memang mengabarkan sesuatu yang sesuai dengan kenyataan bisa jadi untuk menyombongkan diri. Tapi tidak otomatis seperti itu. Bisa jadi seseorang mengabarkan keadaannya sesuai dengan kenyataan. Dan itu menunjukkan kemuliaan dia. Tapi kita tidak bisa mengatakan dia sedang menyombongkan diri. Karena dia inginnya mengabarkan kepada orang lain. Mungkin ada manfaat yang besar yang bisa dia dapatkan ketika dia mengabarkan kenyataan. Seperti misalnya ketika berdakwah, ya. Kemudian ditanya, kamu lulusan mana? Kemudian dijawab, aku lulusan S3 dari Madinah misalnya. Tujuannya adalah agar orang ini tahu bahwa dia mempunyai keahlian dalam ilmu agama. Sehingga yang bertanya bisa yakin dan mudah menerima penjelasan-penjelasan dari dia. Seperti ini tidak ada masalah dan itu bukanlah kesombongan. Ya, itu bukanlah kesombongan. Rasulullah mengatakan, Rasulullah, aku utusan Allah. Adakah derajat yang lebih tinggi dibandingkan dengan utusan Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Bahkan derajat raja pun kalah. Jauh ya. Jauh di bawah derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Setelah mengatakan itu, ada seorang wanita mengangkat anak kecil.
Rasulullah sudah mengatakan, aku adalah utusan Allah. Akhirnya apa? Ada seorang wanita mengangkat anak kecil, bertanya, Ali hadza hajjun? Apakah anak kecil ini bisa mendapatkan haji? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, walaki ajr." Rasulullah mengatakan, iya. Anak tersebut bisa mendapatkan pahala haji. Dan kamu juga mendapatkan pahala. Kamu juga mendapatkan pahala. Kenapa? Karena orang tuanya atau ibunya pasti membantu anak tersebut untuk menjalankan ibadah haji. Karena saling membantu dalam kebaikan ini, makanya ada pahala yang agung. Ya, ada pahala yang agung. Ya, makanya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kita meremehkan masalah membantu dalam kebaikan. Apalagi di zaman kita ini. Di saat para pejuang kebatilan bersatu untuk memperjuangkan kebatilannya. Jangan sampai kita malah mundur. Jangan sampai kita malah berpecah belah. Harusnya kita bersatu padu untuk memperjuangkan kebaikan. Untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak kebaikan-kebaikan yang tidak mungkin terwujud kecuali dengan kerjasama, kecuali dengan persatuan, kecuali dengan bantu-membantu di dalamnya. Ya, seperti yang kita lakukan saat ini. Coba kalau tidak ada kerjasama. Ustadznya tidak mau kerjasama. Atau ustadznya mau, tapi panitianya tidak mau kerjasama. Panitianya mau, tidak ada para jamaah yang mau kerjasama. Tidak akan terjadi amalan kebaikan ini. Maka ketika keadaannya demikian, ya semangatlah untuk melakukan kerjasama dalam menjalankan dakwah, mengajak manusia untuk melakukan kebaikan. Dan kita semuanya akan mendapatkan pahala yang agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari usaha kita dalam membantu dalam berdakwah kepada Allah. Ya, ramaikan kajian. Ustadznya berusaha untuk mengisi kajian sebaik mungkin. Panitianya juga berusaha untuk menjadikan kajian ini mudah untuk didengarkan. Fasilitasnya dilengkapi. Ya. Kemudian para jamaah juga bekerja sama dengan memberikan dukungan berupa kehadiran, ya, atau dukungan finansial atau yang lain sesuai dengan kemampuan masing-masing. Maka dengan demikian ya kita akan sama-sama mendapatkan pahala yang agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Hadis yang paling akhir yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini adalah hadis dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau pernah bersabda, "Al-khazinul muslim al-amin alladhi yunaffidhu ma umira bihi fayu'tihi kamilan muwaffara tayyibatan bihi nafsuhu fayadfa'uhu ila alladhi umira lahu bihi ahadul mutasaddiqain." Baik. Al-khazin artinya adalah orang yang ditugasi menyimpan uang. Ya, bisa bendahara, bisa yang lainnya. Intinya dia ditugasi untuk memegang uang. Orang yang ditugasi untuk memegang uang atau menjaga uang, al-muslim yang beragama Islam, karena kalau tidak muslim maka amalannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-amin yang dia amanah dalam mengemban tugasnya. Alladzi yunaffidhu ma umira bihi.
dan dia menjalankan tugasnya sesuai dengan apa yang diperintahkan kepadanya. Fayu'tihi kamilan muwaffara. Maka dia memberikan uang yang dititipkan kepadanya kepada orang yang dituju dengan sempurna, tanpa kekurangan sedikit pun. Tayyibatan bihi nafsuhu. Dan ketika dia memberikannya dengan baik. Kata-katanya halus. Dia memberikannya dengan ikhlas. Tanpa ada gangguan dari lisannya. Ya, karena sebagian orang ya ketika memberikan kebaikan kepada orang lain, dia mengatakan kata-kata yang menyinggung perasaan orang yang dia beri. Ini tidak masuk dalam hadis ini. Karena di sini dikatakan tayyibatan bihi nafsuhu. Jadi ketika dia memberikannya dengan cara yang baik, yang mulia. Fayadfa'uhu ila alladhi umira lahu bihi. Kemudian dia memberikan kepada orang yang dia diperintahkan untuk memberikannya kepadanya. Ahadul mutasaddiqain, maka dia menjadi salah satu orang yang bersedekah. Dia menjadi salah satu dari dua orang yang bersedekah. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya yang bersedekah berapa orang di sini? Yang bersedekah sebenarnya satu orang. Orang ini yang bersedekah, dia memberikan uangnya kepada bendahara, kepada orang yang ditugasi menyimpan uang. Kemudian bendahara tersebut ditugasi untuk menyampaikan uang itu kepada sasaran yang diinginkan oleh orang yang bersedekah. Kalau dia yang ditugasi tersebut, dia seorang muslim, seorang yang amanah, dan menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga tidak ada yang kurang sedikit pun, dia juga ketika menjalankan tugas tersebut tidak melukai perasaan orang yang diberi, maka dia juga mendapatkan pahala bersedekah. Kalau misalnya uangnya 1 juta, maka yang ditugasi tersebut juga mendapatkan pahala bersedekah 1 juta. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah keutamaan bantu-membantu dalam kebaikan. Ya, ini keutamaan bantu-membantu dalam kebaikan. Bendahara atau penjaga uang ini, atau pemegang uang ini, dia tidak bersedekah. Dia hanya menyampaikan uang kepada orang yang menjadi sasaran sedekah itu. Tapi dia menjalankannya dengan sebaik mungkin. Dia diberikan pahala sedekah. Ya, seakan-akan dia bersedekah seperti orang yang menyerahkan uangnya kepada dia. Makanya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jadilah orang yang semangat dalam membantu orang lain dalam melakukan kebaikan. Karena ketika kita menjadi sebab kebaikan, maka kita juga akan mendapatkan pahala kebaikan itu. Seperti misalnya di zaman kita ini ya, dakwah sunnah sangat membutuhkan bantuan, uluran tangan dari kaum muslimin untuk menyebarkan tauhid, menyebarkan tuntunan-tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Maka bantulah dakwah sunnah ini. Dengan membantunya kita akan mendapatkan pahala berdakwah kepada Allah dengan dakwah yang sahih. Kalau kita melihat ada lembaga dakwah sunnah yang membutuhkan bantuan, semangatlah membantu. Itu ladang pahala bagi kita. Tapi memang kita harus hati-hati.
kita harus selektif. Ya, kita juga harus tahu ya, apakah ini setelah dibantu menjadi milik umat ataukah menjadi milik pribadi. Karena ada beberapa lembaga yang tidak amanah. Kita harus benar-benar hati-hati. Tapi maksud saya semangatlah untuk membantu mereka. Kalau misalnya pondoknya pondok tahfidz, ya akhirnya banyak ahli-ahli Quran yang lulus dari pondok tersebut, maka donatur juga akan mendapatkan pahalanya. Kalau tidak punya uang, maka kita bisa membantu dengan bantuan-bantuan yang lainnya, dengan support-support yang lainnya. Kalau kita tidak bisa membantu secara finansial, kita mungkin bisa menyampaikan laporan donasi atau permintaan donasi kepada orang yang bisa membantunya. Kalau kita punya jabatan, perizinan-perizinan yang berkaitan dengan lembaga-lembaga dakwah seperti ini, maka permudahlah. Bisa jadi amalan itulah yang nantinya akan menyelamatkan kita di akhirat nanti. Bisa jadi itulah yang menjadikan kita mulia di akhirat nanti. Karena kita menjadi sebab kebaikan. Masjid-masjid, rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bangun sebanyak-banyaknya. Dan bekerjasamalah dalam membangun rumah Allah itu. Ketika rumah Allah jadi dipakai untuk ibadah, maka para donatur, orang-orang yang membantu terwujudnya rumah Allah, itu juga akan mendapatkan pahala jariah yang terus mengalir. Dan subhanallah jemaah sekalian rahimahullah wa rahmatullah. Di negeri kita masih banyak tempat-tempat yang kekurangan masjid. Banyak sekali tempat-tempat yang kekurangan masjid. Ya, kalau masjid saja demikian, apalagi lembaga dakwah. Lembaga dakwah yang sesuai dengan sunnah masih sedikit, masih lemah. Dan ini ladang pahala yang sangat besar bagi kita semua. Bantu mereka semampu kita. Ya, sesuai dengan kemampuan kita. Dan ingatlah bahwa yang kita keluarkan untuk Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengurangi harta kita. Justru yang kita keluarkan itulah yang akan kekal selama-lamanya. Sedangkan yang kita simpan itu yang nantinya malah akan hilang. Dan itulah yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita sedekahkan, yang kita infakkan, yang kita keluarkan untuk Allah Subhanahu wa taala, itulah yang nantinya akan kekal sampai di akhirat. Adapun yang kita tahan, kita simpan, maka itulah yang nantinya malah akan hilang. Dan subhanallah, ya, syariat Islam, syariat yang dari semua sisinya ada kebaikan. Sudah ada kebaikan seperti itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih mengatakan mana qasat sadaqatun min mal. Sedekah tidak akan mengurangi harta sama sekali. Allah masih mengatakan wama anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kalian infakkan Allah akan ganti. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahmatullah, bersemangatlah dalam membantu orang lain untuk melakukan kebaikan. Bersatulah untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan sesuatu yang akan sangat bermanfaat bagi kita semuanya sejak di dunia dan sampai di akhirat nanti. Baik jemaah sekalian rahimanallah, inilah akhir dari kajian kita pada kesempatan kali ini ya. Mudah-mudahan yang kita bahas bersama bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang mendapatkan taufiknya untuk bisa mengamalkan semua ilmu agama yang sampai kepada kita dengan baik dan mudah, dan juga
bisa mengajarkannya kepada orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Barakallahu fikum wa jazakallahu khair Ustaz atas paparan yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Fikum barakallah. Amin. Baik, silakan jika para jemaah yang ingin melakukan pertanyaan bisa dituliskan di kolom chat, namun saya ingatkan agar pertanyaan yang berkaitan pada tema malam hari ini. Baik, saya sudah melihat ada beberapa pertanyaan melalui direct message. Saya bacakan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustadz, apakah memberi bantuan uang kepada pengamen yang sangat membutuhkan uang termasuk menolong dalam kebaikan dan takwa? Karena kita tahu bahwa sang pengamen akan terus bermusik dan bernyanyi. Tafadhol. Iya, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada asalnya tidak boleh ya. Pada asalnya kita tidak boleh memberikan sedekah kepada pengamen karena mengamennya. Pada asalnya tidak boleh. Dia menjadi boleh ketika ada sesuatu yang membolehkannya. Kenapa kita katakan pada asalnya tidak boleh? Karena pada asalnya memberikan uang kepada pengamen dari mengamennya itu ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Itu adalah bentuk saling bantu-membantu dalam melakukan dosa dan melakukan kezaliman. Karena mengamen dengan alat-alat musik ya merupakan sesuatu yang diharamkan di dalam Islam. Dan kalau kita beri uang, maka dia akan terus melakukan hal itu karena dia merasakan manfaatnya. Makanya ya pada asalnya yang seperti ini tidak dibolehkan. Ustadz, bagaimana agar boleh? Kalau ingin ya memberikan kepada pengamen karena kita kasihan, ya bisa kita katakan kepada dia, misalnya saya kasih ini, tapi dengan syarat kamu tidak ngamen lagi ya. Ini yang terakhir. Ngamen itu tidak boleh. Intinya ada pesan. Ada pesan yang kita sampaikan kepada dia. Kita ingkari kemungkaran yang dia lakukan. Kemudian kita berikan kepada dia uang. Ya, agar dia terdorong untuk meninggalkan kemungkaran itu. Tapi kalau tidak demikian, maka wallahu ta'ala alam tidak dibolehkan. Ya, karena itu termasuk bentuk ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan, saling bantu-membantu dalam melakukan perbuatan dosa dan kezaliman. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustaz. Baik, saya akan pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saat ini banyak sekali pesan online melalui aplikasi WhatsApp berupa permohonan sumbangan untuk anak yatim, permohonan untuk pembuatan sumur yang digunakan untuk pesantren dan lain-lain. Namun karena tidak jelas apakah ini benar atau khawatir suatu penipuan bila membalas dengan ketikan, bukan bermaksud tidak mau berbuat kebaikan, saya memilih untuk tidak membalas apa-apa. Apakah saya berdosa atas kehati-hatian ini? Mohon penjelasannya. Padahal. Baik. Jemaah sekalian rahimani wa rahmatullah. Kita memang hidup di zaman di mana amanah sudah sangat lemah. Banyak lembaga-lembaga yang mengumpulkan donasi tidak amanah dalam mengelola donasi tersebut. Oleh karenanya kita memang harus berhati-hati dalam menyalurkan donasi kita. Sebenarnya, kalau kita berdonasi dan donasi kita disalahgunakan, sebenarnya kita tetap mendapatkan pahala. Kita tetap mendapatkan pahala. Tapi
Kalau sasaran donasi kita itu amanah, pahala kita akan menjadi lebih besar. Dan harusnya kita ingin uang yang kita keluarkan untuk kebaikan benar-benar besar keberkahannya dan benar-benar mendapatkan pahala, mendatangkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Disinilah fungsi atau manfaat dari kehati-hatian itu. Kalau kita benar-benar hati-hati dalam menyalurkan uang, menyalurkan donasi, kemudian kita akhirnya tepat sasaran dan manfaat dari donasi kita sangat besar, maka kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti ketika kita hati-hati akhirnya tidak berdonasi pada lembaga-lembaga yang masih dipertanyakan menjadi berdosa, tidak. Ya. Ketika kita tidak berdonasi padahal sudah diajak untuk berdonasi, tapi alasannya karena kehati-hatian, kita belum kenal lembaganya, kita belum punya kepercayaan kepada lembaga tersebut, lembaganya masih dipertanyakan, maka kalau kita tidak berdonasi maka tidak ada masalah. Ma'alal muhsinina min sabil. Ya, orang yang berbuat baik itu tidak bisa disalahkan. Orang yang berbuat baik itu tidak bisa disalahkan. Kalau dia ingin berbuat baik, ya alhamdulillah. Kalau dia tidak ingin berbuat baik, maka dia tidak berdosa. Karena donasi-donasi seperti itu hukumnya sunnah. Ya, itu bukan kewajiban. Kalau dia mau berdonasi, alhamdulillah. Mudah-mudahan donasinya bermanfaat. Kalau tidak berdonasi, maka dia tidak meninggalkan sesuatu yang wajib. Ya, itu pun tidak berdosa. Apalagi kalau alasannya karena kehati-hatian. Ya, karena belum percaya kepada lembaganya, karena lembaganya masih dipertanyakan, khawatir disalahgunakan untuk yang lain, ya. Maka yang seperti ini tidak ada masalah sama sekali. Wallahu taala a'lam. Ya, syukur Ustaz atas penjelasannya. Baik, pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya, jika kita menyebarkan ilmu agama atau berdakwah dengan cara memposting ke grup WhatsApp berupa artikel, picture, atau potongan video atau yang semisal, apakah sudah termasuk mengamalkan ayat 3 surat Al-Asr? Mohon penjelasannya. Iya. Itu termasuk ya. Itu termasuk di antara tawasau bil haq. Ya. Tindakan kita menyebarkan pesan-pesan kebaikan. Menyebarkan gambar-gambar yang di dalamnya ada ajakan untuk melakukan kebaikan, ada kata-kata hikmah. Maka ini merupakan tindakan yang sangat bagus sekali. Ini amalan yang sangat mulia. Masuk dalam kategori tawasau bil haq. Saling bantu, membantu dalam saling mengingatkan dalam kebaikan. Ya. Itu termasuk di antara bentuk amalan saling mengingatkan dalam kebaikan dan kebenaran. Allah Ta'ala. Baik, syukur Ustaz. Baik, saya lanjutkan pertanyaan berikutnya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Ana ingin bertanya, adakah cara bersedekah selain menggunakan uang? Karena Ana pernah kejadian dimintai, namun Ana benar-benar tidak punya uang sepeser pun pada saat itu. Nah, syukron, jazakallahu khair. Bersedekah tanpa uang banyak sekali. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Tersenyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Wa kullu tasbihatin sedekah. Setiap tasbih itu sedekah. Wa kullu takbiratin sedekah. Setiap bacaan takbir itu sedekah. Wa kullu tahmidatin sedekah. Setiap bacaan tahmid atau alhamdulillah itu sedekah. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan kullu ma'rufin sedekah. Semua amal kebaikan itu sedekah. Ya, kalau misalnya kita tidak bisa bersedekah dengan uang, ya memang kita tidak punya
uang ketika itu, kita bisa bersedekah dengan senyuman kita, dengan wajah kita yang berseri, kemudian meminta maaf kepada dia karena kita belum bisa memberikan bantuan kepada dia. Ya, senyuman kita kepada dia itu sudah sedekah juga. Allah Ta'ala alam. Terima kasih Ustadz penjelasannya. Baik Ustadz, mungkin ini pertanyaan terakhir ya Ustadz. Assalamualaikum, ingin bertanya, apakah pekerjaan yang termasuk dalam jihad? Jazakallahu khair Ustadz. Pekerjaan yang termasuk dalam jihad. Ya, jihad jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, itu ada jihad bil lisan, ada jihad bil ilmi, ada jihad bil ilmi wal bayan, ada jihad bis sinan. Ada jihad dengan senjata. Ada jihad dengan ilmu. Ada jihad dengan ilmu. Dua-duanya sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin. Jihad dengan senjata untuk melawan atau melindungi kaum muslimin dari serangan dari luar. Jihad dengan ilmu agama itu untuk melindungi kaum muslimin dari dalam dan dari luar. Karena dengan ilmu seseorang bisa membantah syubhat-syubhat orang-orang kafir. Dengan ilmu juga seseorang bisa memberikan pengetahuan yang baik kepada kaum muslimin yang ada di dalam. Ya. Jadi kita lihat ya, jihad itu ada dua ya. Sehingga semua yang berkaitan dengan dua hal tadi bisa dimasukkan ke dalam amalan jihad fisabilillah. Orang yang berdakwah di jalan Allah bisa dikatakan sebagai orang yang berjihad di jalan Allah. Orang yang menuntut ilmu agama itu orang yang berjihad di jalan Allah. Begitu pula dengan yang bagian kedua tadi. Orang yang mempersiapkan seseorang untuk berperang di jalan Allah. Dia berjihad di jalan Allah. Orang yang menjamin kebutuhan keluarga yang ditinggalkan oleh seorang mujahid, dia juga berjihad di jalan Allah. Ya. Kemudian ketika dia sendiri berangkat ke medan jihad fisabilillah, itu juga termasuk di antara jihad fisabilillah. Hal-hal yang berkaitan dengan dua pintu jihad ini itu ya bisa dimasukkan ke dalam bab jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja situasi dan kondisi bisa berpengaruh di situ ya. Seperti di Indonesia tidak ada jihad dengan senjata. Karena negara Indonesia adalah negara yang damai. Ya, ini bukan daerah yang ada peperangan di dalamnya. Sehingga jihad dengan senjata tidak berlaku di sini. Ya, jihad dengan senjata tidak berlaku di sini. Yang berlaku di sini adalah jihad dengan ilmu, dengan penjelasan. Jihad dengan mendakwahkan kebaikan. Itu yang bisa kita lakukan di tempat yang seperti ini. Dan jangan dikira dakwah dengan ilmu itu lebih rendah daripada jihad dengan ilmu itu lebih rendah daripada jihad dengan senjata. Tidak, ya. Ini dalam kondisi-kondisi tertentu bisa lebih afdal daripada jihad dengan senjata. Ya, seperti misalnya apabila masyarakat mereka hidup damai, tapi mereka bergelimang kesyirikan, mereka bergelimang dengan kebid'ahan, mereka bergelimang dengan kemaksiatan. Mereka muslim semuanya. Dan rukun, damai. Maka jihad dengan ilmu di sini lebih afdal daripada jihad dengan senjata. Kenapa? Karena ketika itu jihad dengan ilmu itu lebih dibutuhkan dan lebih besar manfaatnya daripada jihad dengan senjata. Bagaimana jihad dengan senjata di daerah yang seperti itu? Ya. Bisa jadi jihad dengan senjata lebih afdal daripada jihad dengan ilmu. Ya, tergantung situasi dan kondisinya. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah mengatakan wa ma kanal mu'minuna
liyanfiru kaffah. Kaum mukminin itu tidak ada keharusan untuk berangkat perang semuanya. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Seandainya saja ada sekelompok dari kaum mukminin, mereka tidak melakukan jihad, tapi berangkat untuk mendalami agama. Agar nantinya ketika mereka kembali ke kaumnya, mereka bisa mengingatkan kaumnya agar mereka tidak melakukan kemaksiatan, tidak melakukan keburukan-keburukan, dan mereka semangat dalam melakukan kebaikan. Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, dalam ayat ini Allah mengarahkan sebagian dari kaum mukminin agar mereka belajar agama. Mereka tidak ada masalah meninggalkan perang, belajar agama. Dan kata para ulama, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mengarahkan hambanya kepada sesuatu yang lebih rendah derajatnya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mengarahkan seseorang untuk melakukan sesuatu yang lebih rendah derajatnya. Ayat ini bisa dijadikan sebagai dalil bahwa bisa jadi menuntut ilmu agama itu lebih afdal daripada jihad fisabilillah. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak usah perang sebagiannya, tapi yang sebagian itu pergi menuntut ilmu agama. Kalau menuntut ilmu agama kedudukannya lebih rendah daripada jihad fisabilillah, maka di sini akan menjadi masalah bagaimana seseorang asalnya sudah melakukan sesuatu yang sangat-sangat afdal, malah diperintahkan untuk melakukan sesuatu yang kurang afdal. Maka yang lebih pas adalah bahwa pada keadaan seperti itu, menuntut ilmu agama itu lebih afdal daripada jihad fisabilillah. Karena sudah ada yang jihad. Tinggal orang-orang ini mengisi kekosongan agar yang kosong itu bisa dimanfaatkan, bisa diisi dengan sebaik mungkin, yaitu dengan thalabul ilm, dengan menuntut ilmu agama sebaik mungkin agar dia bisa berdakwah dengan ilmunya tersebut. Ya, Wallahu ta'ala. Masya Allah. Barakallahu fikum wa jazakallahu khair Ustaz atas semua jawaban yang telah disampaikan. Demikian adalah pertanyaan terakhir Ustaz. Ya, para hadirin jemaah buku pediatrik, para guru besar senior teman sekalian, demikian kajian pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih jazakumullahu khair katsiran juga kepada Ustadz Mustafa atas diberikan kesehatan dalam memberikan dakwah ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya Bobi Setiaida Darmawan beserta kru kependidikan petugas mohon undur diri dengan doa subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن